Pagi, perkenalkan nama saya Monita BRS Teguh. Di sini saya akan menjelaskan bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, menuliskan konfigurasi elektron dalam bentuk diagram orbital. Yang kedua, menentukan bilangan kuantum dari setiap elektron. Yang ketiga, menjelaskan perkembangan sistem periode unsur dikaitkan dengan letak unsur dalam sistem periode unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Sebelum kita melanjutkan materi kita, di sini saya ingin bertanya, pernahkah memperhatikan bangunan hotel? Kita bisa melihat bahwa hotel itu terdiri atas beberapa lantai. Setiap lantainya terdapat banyak kamar. Lantai dan kamar hotel sama dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu penyusunan konfigurasi elektron. Selanjutnya, teori atau mekanika kuantum. Yang pertama, menurut Dalton, atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, menurut J.J. Thomson, atom adalah bola pejal yang bermuatan positif dan elektron yang menyebar. Yang ketiga, menurut Rutherford, atom adalah atom yang memiliki inti di mana elektron akan mengitari inti atom. Yang keempat, menurut Niels Bohr, atom yang memiliki inti atom di mana elektron akan mengitari inti atom pada lintasan tertentu dan memiliki tingkat energi yang tertentu. Yang kelima, mekanika kuantum. Atom adalah atom tidak hanya sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Di sini juga ada teori yang mendukung. Yang pertama, hipotesis de Broglie, atom sebagai partikel dan gelombang. Yang kedua, menurut teori Heisenberg, atom tidak dapat mengukur posisi elektron yang bergerak. Yang ketiga, persamaan Schrödinger, atom adalah posisi elektron tidak dapat diketahui dengan pasti. Teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum di sini ada 5 pengertian. Yang pertama, posisi elektron tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang kedua, atom memiliki kulit. Yang ketiga, setiap kulit memiliki subkulit. Yang keempat, setiap subkulit memiliki sub-subkulit. Yang kelima, elektron memiliki arah rotasi. Selanjutnya ada bilangan kuantum. Bilangan kuantum ada 4 jenis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bilangan kuantum itu sendiri. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menentukan kedudukan posisi suatu elektron dari dalam atom. Di sini jenis-jenis bilangan kuantum ada 4 jenis. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan n kecil. Bilangan kuantum utama adalah menggambarkan kulit dan ada juga tingkat energi. Di sini jika n sama dengan 1, maka subkulit dilambangkan dengan K. Jika n sama dengan 2, maka dilambangkan subkulit L. Jika n sama dengan 3, maka dilambangkan subkulit M. Jika n sama dengan 4, maka dilambangkan dengan N. Yang kedua, bilangan kuantum azimut atau dilambangkan dengan L kecil. Bilangan kuantum azimut adalah menyatakan subkulit, tingkat energi subkulit, serta bentuk orbital. Bentuk orbital yang dimaksud di sini ada bentuk orbital S, P, D, dan F. Jika kita menentukan nilai L, maka sama dengan menggunakan rumus N dikurang 1. Dapat kita lihat jika n sama dengan 1, maka nilai L sama dengan 0, maka nama subkulit S. Jika n sama dengan 2, maka nilai L sama dengan 2, maka subkulit sama dengan P. Jika n sama dengan 3, maka nilai L sama dengan 2 dan subkulit D. Jika n sama dengan 4, maka nilai L sama dengan 3, maka subkulit F. Selanjutnya, bilangan kuantum magnetik atau dilambangkan dengan M kecil. Bilangan kuantum magnetik adalah menunjukkan jumlah orbital di mana orbital memiliki maksimum 2 elektron.
Untuk menentukan bilangan kuantum di sini adalah minus nilai L sampai dengan positif L. Dapat kita contoh misalnya jika N sama dengan 1, maka nilai L sama dengan 0. Maka kemungkinan nilai M adalah 0. Jumlah orbital yang terbentuk adalah 1 dan jumlah elektron yang terbentuk ada 2 elektron. Misalnya lagi ada N sama dengan 2, maka nilai L sama dengan 1. Maka nilai kemungkinan dari M minus 1, 0, dan positif 1. Maka jumlah orbitalnya ada 3. Dan jumlah elektron maksimum yang terbentuk ada 6. Selanjutnya bilangan kuantum spin atau dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum spin adalah arah rotasi dan elektron. Jika searah jarum jam, maka nilai S sama dengan positif setengah. Jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai S sama dengan minus setengah. Misalnya contoh soal. Harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari atom klorida dengan nomor atom 17 adalah langkah yang pertama kita selesaikan adalah konfigurasi elektron. Yang pertama 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Tadi kan yang ditanya adalah elektron terakhir. Berarti yang kita lihat di sini adalah 3p5. Langkah yang pertama kita buat adalah jumlah orbital yang terbentuk ada 3. 1, 2, 3. Setelah itu kita membuat elektron minus 1, 0, positif 1. Langkah membuat arah rotasi dengan jumlah 5 elektron berarti 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu menentukan nilai-nilai dari bilangan kuantum itu sendiri. Maka nilai bilangan kuantum utama sama dengan 3. Nilai bilangan kuantum azimut atau L sama dengan 1. Nilai bilangan kuantum magnetik sama dengan 0 karena arah rotasi terakhir pada bilangan magnetik 0. Nilai bilangan kuantum spin atau S karena ke bawah, karena berlawanan arah jam, maka nilainya minus setengah. Selanjutnya konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penyusunan atau penataan elektron dalam suatu atom. Ada 2 cara penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama, konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Yang kedua, konfigurasi elektron berdasarkan model atau mekanika kuantum. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Di sini menggunakan rumus 2n pangkat 2, di mana n sama dengan kulit atom. Misalnya nomor kulit 1, maka nama kulitnya adalah K. Jumlah elektron maksimum yang terbentuk adalah 2. Kenapa? Karena 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 berarti 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2 elektron. Misalnya lagi, jika nomor kulit itu 3, maka nomor kulitnya ada M. Berarti 2 dikali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 berarti 9. 2 kali 9 berarti jumlah elektron maksimum yang terbentuk sama dengan 18. Misalnya contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron unsur-unsur berikut. Natrium dengan nomor atom 11. Berarti konfigurasinya 2, 8, 1. 2 tambah 8, 10 tambah 1, 11. Berarti pas ya. Yang kedua,
klorin dengan nomor atom 17, berarti konfigurasinya 287. Yang ketiga, Ga dengan nomor atom 31, berarti konfigurasinya 2, 18, 2, 8, 18, 3. Nah, seperti itu contoh dari konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Selanjutnya, konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Metode ini mengikuti 3 aturan, yaitu aturan Aufbau, aturan Hahn, aturan asas larangan Pauli. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, aturan Aufbau. Aturan Aufbau adalah pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang tertinggi. Dapat kita lihat bahwa aturan Aufbau kita harus menyesuaikan tingkat energinya. Misalnya 1S2, 2S2, setelah itu ada 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, selanjutnya 3D10, 4P6, 5S2, seperti itu selanjutnya. Contoh soal, buatlah konfigurasi elektron dari 2 atom helium dengan nomor atom 2. Yang kedua, atom Ne dengan nomor atom 7. Nah, penyelesaiannya di sini, yang pertama kita konfigurasikan dari helium dengan nomor atom 2. Berarti 1S2, 1S2. Yang Ne dengan nomor atom 7 berarti 1S2, 2S2, 2P3. Di mana subkulit S jumlah elektron maksimum ada 2. Subkulit P jumlah elektron maksimumnya ada 8. Subkulit D jumlah elektronnya ada 18. Subkulit F jumlah elektronnya ada 32. Seperti itu untuk aturan Hahn, Aufbau. Selanjutnya kita menjelaskan aturan Hahn. Aturan Hahn adalah pengisian elektron dalam suatu orbital dengan tingkat energi yang sama terlebih dahulu diisi secara sendiri-sendiri, kemudian dilanjutkan dengan secara paralel. Maksudnya di sini kita membuat jumlah orbital. Misalnya orbital S ada 1 orbital. Orbital P ada 3 orbital. Subkulit D ada 5 orbital. Nah, untuk pengisiannya kita harus mengisi satu persatu terlebih dahulu. Misalnya 1S2 berarti jumlah orbitalnya ada 1, berarti 1, 2. Nah, seperti itu dapat dilihat di slide. Langkah yang pertama, konfigurasinya 1, 2, 3. Nah, yang di bawahnya kita menulis langkah yang pertama, kita menuliskan dengan searah jarum jam. Kemudian kita lanjutkan dengan berlawanan arah jarum jam. Contoh soal, gambarkan orbital nitrogen dengan nomor atom 7 sesuai aturan Aufbau dan aturan Hahn. Penyelesaian yang kita lakukan di sini, yang pertama untuk aturan Aufbau. Yang pertama, kita konfigurasikan dari nitrogen dengan nomor atom 7. 1S2, 2S2 atau 2 dan 2P3. Nah, selanjutnya untuk aturan Hahn, kita mengisi jumlah orbital 1S2. 1S2 ini jumlah orbital yang terbentuk berarti ada 2.
2s2 berarti jumlah elektron 2s2 dan 2p3. Jadi untuk 2p3 di sini ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Selanjutnya aturan asas larangan Pauli. Di sini adalah tidak boleh terdapat 2 elektron dalam satu atom yang keempat bilangan kuantumnya sama. Dapat kita lihat di contoh, buatlah konfigurasi elektron dari 1s2. Cara penyelesaiannya kita membuat kita membuat 1s2 dengan konfigurasi, karena 1s2 berarti jumlah orbital yang terbentuk ada 1. Nilai m-nya sama dengan 0. Berarti 1 berlawan searah dengan jarum jam, yang kedua berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini kita dapat menentukan 2 kemungkinan. Yang pertama, nilai n-nya berarti 1. Nilai L sama dengan, karena n-nya sama dengan 1 berarti rumus dari L, n dikurang 1 berarti nilai L sama dengan 0. Nilai M sama dengan, karena ini hanya satu orbital berarti nilai M-nya sama dengan 0. Dan nilai S sama dengan, karena ini searah dengan jarum jam berarti nilai positif setengah. Yang nilai kemungkinan yang kedua sama dengan N sama dengan 1, nilai L sama dengan 0, nilai M sama dengan 0. Nah, di sini ada perbedaan dengan yang ini karena yang pertama searah jarum jam, yang kedua berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai S sama dengan minus setengah. Selanjutnya berdasarkan tingkat energi. Di sini kita jangan menghafal dari tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang tertinggi. Nah, cara untuk mudah menghafal, yang pertama kita buat 1s2, 2s2, 3s2, 3p, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. Selanjutnya 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6. Selanjutnya 3d10, 4d10, 5d10. Selanjutnya 4f14, 5f14. Nah, ini adalah diagram panah. Yang pertama dari sini. Nah, cara menghafalnya 1s2, 2s2, kembali ke 2p6, 3s2, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, dan yang terakhir ada 5f14. Seperti itu untuk
mengetahui berdasarkan tingkat energi. Nah, selanjutnya kita dapat dari konfigurasi elektron kita juga dapat menentukan golongan dan periode dari konfigurasi elektron. Kita dapat lihat ke contoh soal. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu golongan. Golongan adalah jumlah elektron valensi, sedangkan periode adalah nilai N yang paling besar. Nah, kita dapat melihat contoh soal. Harga keempat bilangan kuantum dari atom S yang memiliki nomor atom 16. Langkah pertama adalah kita konfigurasikan dari S dengan nomor atom 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, konfigurasi terakhir adalah 3p4. 3p4 adalah, maka dapat kita menentukan dari sini adalah jika elektron konfigurasi terakhir Sp, maka adalah golongan A. Jika Sd, maka golongan B. Nah, dari sini, dari contoh soal ini, kita dapat menentukan golongan atau periode. Nah, berarti di sini 3, 3. Berarti yang terbesar adalah 3 sama. Berarti periode 3. Nah, menentukan golongan berarti ini. SP berarti 2, 4. Berarti golongan S dengan nomor atom 16 adalah golongan 6A. Periode S dengan nomor atom 16 adalah periode 3. Golongan 6A, periode ketiga. Nah, seperti itu untuk menentukan golongan dan periode. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.